bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina kafaru ayatnya. Kalau kita duduk dalam usaha cita-cita kita setinggi langit, boleh kita mau dapat jabatan, boleh kita dapat kedudukan, tapi jangan lupa illa man adzina lirrahman wa qala shawaba. Siapa yang mengizinkan mereka? Tidak sedikit orang mendapatkan gelar profesor, doktor, insinyur, semuanya tidak berguna ilmunya. Kenapa? Kenapa nasibnya tidak sama? Pendidikan, jabatan, pangkat tidak pernah itu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berbicara itu, berarti nggak usah yang namanya Nabi Muhammad SAW itu buta huruf. Tulis itu. Kenapa dijadikan buta huruf? Kenapa menjadi orang yang sempurna, yang disempurnakan, yang dimuliakan? Wa ma akramakum indallahi atqakum. Karena orang yang mulia itu hanyalah orang-orang yang takwa. Nah, takwa itu bukan urusan kita mengaku takwa di hadapan manusia, atau di hadapan istri, atau di hadapan murid. Saya adalah orang yang paling takwa. Urusan takwa adalah urusan rahasia Allah kepada hambanya, hambanya pun rahasia kepada Tuhan. Ini takwa. Ini hati. Nah, kita bertanya untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, itu dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memperbaiki hubungan kerjanya ditata, rumah tangganya ditata, anaknya ditata, bagus secara syariat. Memberi rezeki anaknya, memberi makan anaknya, menyekolahkan anaknya, tapi sumber yang diberikan anaknya semua haram. Sukses anaknya, istrinya, sekolahnya, la yanfa walladzina kafaru walladzina kadzabu bi ayatina fa ulaika humul adzabul jahim. Kalau sudah dia mendustakan ayat Allah, menipu Allah dengan ayat-ayatnya, semua kena azab. Rumah tangga cerai berantakan, usahanya berantakan, rezekinya berantakan, imannya berantakan. Barang yang haram itu racun. Jangan tertipu hidangan yang begitu nikmatnya, prasmanan yang begitu indahnya, tapi kalau sumbernya haram, itu ibarat makanan yang sudah dikasih racun. Kira-kira kalau dimakan mati atau tidak? Bukan semaput, mati. Karena tidak tahu sumbernya al-halalul bayyin, al-halalul bayyin. Jadi yang rusak hati ini adalah barang yang haram. Jadi otomatis hatinya tertutup. Kalau sudah hatinya gelap, pikirannya gelap, usahanya gelap, rezekinya gelap, ilmunya gelap, ini semuanya yang diperoleh gelap. Manfaat dalam berupa uang 10 juta, baunya harum. Tapi kalau 10 juta dirupakan daging babi, kira-kira memakan gak? Minyaknya saja kita jauh.
tapi babinya itu rupanya uang, ya gak masalah. Ya mudah-mudahan pertama dasar kita menuntut ilmu ibadah ini tidak lain dan bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan satu perkara putusan, jangan makan yang haram. Udah selesai. Kalau kita nipu hasilnya halal atau haram? Haram. Kalau kita bohong dapat usahanya halal atau haram? Kalau menerima suap itu halal atau haram? Bagaimana berkah? Maka yang menjadi hijab di antara hati dan alam malakut disyaratkan dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, di manakah Allah, di bumi atau di langit? Kemudian Rasulullah menjawab, dalam hati hambanya yang beriman. Artinya bukan Allah bertempat. Ya, jangan sampai kata-kata di sini harus dipahami. Dalam hati hambanya orang beriman. Tapi kata-kata di dalam hati itu dengan dalam itu beda. Kalau dalam hati itu diketahui orang beriman, tapi jangan mengatakan di mana Allah, ada di dalam hati, itu salah. Jadi artinya di dalam hati orang beriman, artinya kami beriman, kami yakin Allah itu ada. Jadi bukan artinya Allah di dalam hati. Bisa ditanya, di mana Allah? Di atas. Kemudian ditanya lagi, di mana Allah? Di mana-mana. Di mana Allah? Dalam hati. Ini sudah termasuk golongan orang yang bodoh. Kalau di atas kan genteng, kalau di mana-mana berarti banyak. Kalau di dalam hati kamu seorang yang dapat, ya, artinya mustahil Allah itu bertempat. Jawaban yang paling benar, wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu bersemayam di aras. Jangan Allah bertempat di aras. Kalau ada tempat berarti Allah makhluk. Nah ini jawabannya. Jadi kalau ada yang tanya di mana Allah, jawabannya wa huwa rabbul arsyil. Rabbul arsyil azim. Allah bersemayam di tempat semayamnya di aras. Bagaimana tempat aras? Di mana itu aras? Jawabannya ana haqqon. Saya iman dengan sebenar-benarnya. Ya? Jangan dibahas. Aras itu bentuknya kayak tunjungan plaza, kayak Medina. Ini udah gak karu-karuan. Namanya istidrak. Kami cukup beriman kepada Allah. Ini masukan. Yang mengatakan di mana Allah, ada di mana-mana. Allah ada di hati. Jawabannya Allah bersemayam di aras, bukan bertempat. Kalau bertempat berarti punya tempat tinggal, berarti makhluk. Seperti kita. Zat yang mana zat itu tidak akan mampu manusia untuk menembusnya. Andai kata kau tidak melihat Allah,
artinya melihat Allah di dalam hati kita, maka seakan-akan Allah melihat kita. Itu modal beriman. Ini enggak saya melihat Allah dengan apa? Kalau gitu rupanya bagaimana? Saya melihat Allah itu hurufnya saja, alif, lam, lam, ba. Itu huruf, bukan Allah. Nama Allah bukan Allah. Nah, ini. Paham sudah? Banyak tertipu. Siapa Muhammad? Nabi Muhammad. Hurufnya Muhammad. Saya ketemu Muhammad. Hurufnya. Maka kata fuadi maro'ah, apa yang dilihatnya di dalam hati itu tidak pernah berdusta. Qila ya Rasulullah man khairun nas, faqala qul mu'min mahmumul qalb. Faqila wa ma mahmumul qalbi, faqala wa taqiyun naqiyul ladhi la gisa fihi wala ba'ya wala gab wala gila wala hasad. Artinya orang pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Man khairun nas, sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW menjawab, tiap-tiap orang mukmin yang hatinya mahmum. Lalu orang itu bertanya, apakah yang disebut hati yang mahmum itu? Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang-orang yang takwa. Jadi mahmum itu bukan makmum, huruf kha. Hatinya bersih, tidak ada pada pendengar siasat, menipu, pura-pura, apalagi pura-pura ikhlas padahal tidak ikhlas, pura-pura dia beribadah sebenarnya menyembah lain. Kedurhakaan, pengkhianatan, kedengkian dan hasud. Yang jaga orang beriman tidak ada. Karena itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, karena hatiku telah melihat Tuhanku. Karena telah terangkat hijab dengan takwa, barang siapa telah terangkat hijab di antaranya dan Allah, niscaya ia akan menjelaslah bentuk alamul mulki, alam nyata, dan alamul malakut, alamul batin dalam hatinya. Maka ia akan melihat surga, akan melihat neraka, akan melihat orang yang disiksa. Kemudian melintang sebagian daripadanya ialah langit dan bumi. Adapun jumlahnya maka lebih banyak dari keluasan langit dan bumi. Karena langit dan bumi itu ibarat alamul mulki, alam kerajaan. Dan alam musyahadah, alam
alam nyata dan alam yang dapat disaksikan. Alam ini meskipun luas, tepinya berjauhan sudut-sudutnya, tapi pada umumnya berkesudahan, artinya tidak terhalang lagi. Masuk alam marifat, mukasyafah. Nah, kalau orang sudah mukasyafah, tapi tidak berhenti di situ. Jadi syariat, tarekat, hakikat marifat berhenti marifat. Kalau duduk di marifat saja, ya, itu nyongkol korangannya. Kalau begini, itu bukan marifat. Itu masih dalam duduk riyadhah marifat. Yang disebutkan kasyaf ini adalah hikam, ahli hakikat. Jadi syariat, tarekat, hakikat marifat di atasnya ahli hikmah. Artinya kalau kelapa, tahu buah kelapa? Ini ujung talinya, dia bawa kelapa. Ya? Kalau hanya belajar syariat, itu diibaratkan ilmu hanya kulitnya. Sepet, tahu sepet? Ya dibuat keset, masih lumayan buat sapu, masih dibuat tarekat, masih buat minyak, atau fungsi itu dibakar, masih menjalankan. Hakikat itu diibaratkan buah nyur kelapa. Wis bangga dapat kelapa itu, udah dikupas dapat kelapa, udah bangga. Inilah hakikat kelapa, bukan yang dimasukkan hikam, hikmah bukan. Kemudian yang keempat disebutkan marifat itu bukan dimasukkan, yang marifat itu hanya membersihkan racun, air degan. Tahu air degan? Kalau diminum, yang keracunan seger, bersihkan paru-paru. Gimana air degan? Udah puas, udah ngajar, udah jadi dukun, udah jadi apa lagi? Padahal itu permainan yang belum terhimpun. Ilmu yang megang kelapa, ini ilmu, bukan masuk di dalam aturan ini yang megang. Mau dibuang, mau dibagi, ya. Perintah, apa perintah? Udah dapat kelapa, diparut, tahu? Naik turun sakit, nggak ngaji sakit, naik lagi sakit, nggak ngaji sakit, terus kesakitan. Tapi tanya ilmu, gimana keadaan saya? Udah diparut ini gimana? Ilmu apa? Ilmu parut. Udah ditarik naik turun, siapin air lagi, diperes. Ini yang nggak mau ini diperes. Kalau yang sakit, naik sakit, ini dipaksain, ya. Sembahyang males, wirid males, ngapalkan males, ini sakit. Apalagi belum dikabulkan sama Allah Ta'ala, luar biasa, sujud sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sudah 40 rakaat baca Yasin 41 kali, baca Waqiah 125 kali, kok tambah melarat, ya Allah. Saya kabur. Ini putus asa ini dalam keadaan diparut tadi, diperes. Udah dapat santan. Jadi santan, diapain santan? Dibiarin. Kalau sudah dibiarkan saja santan basi, dibuang, nol lagi.
Inilah orang yang beramal, orang yang beribadah, begitu banyaknya amal puasanya, sedekahnya, zikirnya, puasanya, meleknya, segala tanpa ilmu, maka diibaratkan mereka dapat uang 10 juta, Allah Ta'ala punya bilangan 0. Kami kalikan 0, berapa kalau 10 juta?